Hmm, terus, oh. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Nurul. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Bu? Ya, alhamdulillah. Bu Lilis, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Kira-kira sedikit saja nih Bu, apa yang ingin Ibu obrolin pada hari ini Bu? Begini Bu Nurul, saya itu kadang suka merasa bingung gitu loh ya. Malah sedih sebenarnya tuh. Gimana gitu ya biar anak-anak itu ketika di kelas itu bisa fokus, semangat mengikuti pelajaran dengan baik, nggak tidur atau kemudian mereka asik sendiri gitu loh. Oh, begitu ya. Lalu apa nih yang ingin Ibu peroleh dari obrolan kita pada hari ini Bu? Saya itu pengen apa ya, satu saya sharing ya sama ibu biar kita tuh saya itu mendapatkan solusi gitu gimana biar anak-anak tuh lebih bersemangat bisa fokus di kelas gitu nggak kemudian juga tidur gitu loh. Oh, berarti ingin mengetahui solusinya apa gitu ya Bu, tentang Iya bu, fokus anak terhadap pembelajaran iya supaya bu, lebih fokus begitu ya. iya Hmm. bu. Lalu tulis untuk mencapai fokus pembelajaran tersebut itu sudah melakukan apa saja ya Bu? Saya sudah menerapkan metode pembelajaran yang apa di pelajaran yang saya ampu itu gimana biar pelajaran itu menyenangkan Bu. Saya melakukan diferensiasi, kemudian pembelajarannya juga metodenya lebih bervariasi, menggunakan metode yang mereka bisa hadir penuh gitu. Barangkali mungkin dengan metode stop atau melakukan ice breaking agar anak itu bersemangat dan materi pelajaran pada akhirnya dapat dipahami dengan benar oleh mereka. Dan yang paling penting itu konsisten untuk mengingatkan anak-anak agar mereka itu menjaga kesehatan dan bisa tidur tepat waktu. Karena seperti Bu Nurul ketahui ya Bu, sekolah kami itu kan sekolahnya boarding school. Anak-anak itu di sekolah sepanjang hari, sepanjang waktu gitu 24 jam dan seringkali pada saat jam tidur itu mereka malah asik guyon sendiri sampai malam begadang gitu loh Bu. Oh Ya, ya, berarti sudah dilakukan metode pembelajaran, kemudian stop, dan sudah diingatkan berulang-ulang kali begitu ya Bu? iya Bu, saya juga apa metode Hmm. pembelajaran kan sudah buat sudah menyenangkan. Hanya mungkin Bu, mungkin Iya. saya itu kadang kurang konsisten ya Bu, membuat variasi dalam pembelajaran gitu. Saya apa namanya mungkin juga kurang memberikan pengertian gitu, kurang rajin memberikan pengertian kepada mereka, mengingatkan mereka setiap hari untuk tidak begadang gitu, agar ketika mereka tidur tepat waktu, paginya mereka bisa segar, belajar dengan lebih fresh, bisa fokus di kelas. Oh iya, Bu, kan SMP Nida aku kan boarding school ya. Terus lalu untuk fokus pembelajaran anak terhadap pembelajaran ibu tadi, levelnya sudah sampai berapa ya Bu fokusnya? Kalau kalau dalam dalam gambaran apa namanya Pembelajaran. perkiraan saya itu ya sekitar 50 sampai 60% aja Bu. Yang 40% itu masih tidak fokus itu. Ya saya kira itu cukup banyak ya Bu, Oh, 40%. oh, begitu ya Bu. Rencana Buris mau meningkatkan level fokus anak terhadap pembelajaran itu berapa persen ya Bu? Atau level keberapa begitu? Saya pingin mereka ada di level 8 atau 9, mungkin 80 sampai 90% gitu agar mereka itu bisa hadir penuh fokus dalam pembelajaran. Oh, begitu ya Bu. Terus menurut Ibu, mereka itu murid maupun guru ya di SMP Nida Al-Quran itu membutuhkan apa saja ya Bu untuk fokus terhadap pembelajaran. Jadi lebih ke murid dulu ya Bu ya, Ya, untuk fokus ya. Yang dibutuhkan apa saja mungkin Bu? yang Murid dibutuhkan untuk ya. ya kalau murid itu tentu saja semangat dan motivasi serta apa ya peran dari guru, dan saya mungkin perlu berkolaborasi ya dengan pengurus pondok, pengurus boarding schoolnya, asramanya, agar kita itu bersama-sama saling mengingatkan gitu pada anak-anak
agar mereka itu bisa mematuhi jadwal, disiplin pada waktu, termasuk jam tidur Hmm. gitu. Dan yang paling penting Hmm. juga Bu, kalau menurut saya sih dukungan kepala sekolah ya dalam kemudian apa namanya penerapan kedisiplinan waktu ini ketika mereka di asrama, Hmm. lurah pondok barangkali juga serta sarana prasarana yang cukup untuk memfasilitasi apa namanya kegiatan belajar anak serta memfasilitasi apa namanya penerapan kedisiplinan waktu begitu Bu. Oh ya, untuk dalam waktu dekat ini mungkin apa yang akan boleh lakukan Bu, untuk meningkatkan fokus anak terhadap pembelajaran? Ya, dalam waktu dekat saya pasti ingin memperbarui metode pembelajaran saya agar lebih bervariasi lagi. Mungkin diferensiasi juga akan saya terapkan dengan lebih konsisten gitu. Dan yang paling penting juga menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan semua warga sekolah, terutama kepada pengurus asrama dan juga rekan-rekan guru yang lain. Hmm. Menurut Boris, apakah dalam waktu dekat tersebut rencana itu bisa dilaksanakan Bu? Tentu bisa Bu, tentu bisa. Saya akan usahakan, benar-benar saya usahakan karena semua kan juga demi kebaikan murid gitu. Dengan kolaborasi dan komunikasi itu saya yakin semua bisa diwujudkan. Oh ya, jadi kita di ujung obrolan nih, mungkin Boris apa yang boleh peroleh dari obrolan kita pada hari ini Bu? Hmm, saya apa namanya berterima kasih sekali Bu, saya jadi mengetahui sesuatu bahwa saya itu yang paling saya hikmah dari obrolan kita adalah dalam hal konsistensi dan komunikasi yang harus saya terapkan ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas dan juga bekerja sama dengan warga sekolah Bu. Oh, begitu ya Bu. Terus kita di ujung waktu, eh, saya ingin sekali ngobrol Ibu di minggu besok ya Bu. Saya ingin tahu apakah rencana Ibu tadi sudah terlaksana dan bagaimana dampaknya terhadap fokus anak terhadap pembelajaran. Sampai jumpa pada obrolan kita minggu depan ya Bu. Iya Bu Nurul, terima kasih banyak loh sudah Ya, mau ya. meluangkan waktu buat saya ngobrol. Jadi saya mendapatkan sesuatu gitu untuk saya terapkan besok agar anak-anak itu bisa mendapatkan apa ya, mendapatkan ilmu yang benar gitu, mendapatkan dari pembelajaran-pembelajaran itu bisa fokus dan merasuk ke dalam diri mereka. Makasih banyak Bu Nurul. Oh, ya, ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Yes.